Halo semuanya. Di sini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Nah, pada slide ini ada konsep pertumbuhan. Adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Irreversibel di sini berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Jika kalian sudah dewasa, tidak akan kembali ke masa kanak-kanak. Contohnya pada bayi lahir dengan panjang 50 cm. Setelah dewasa menjadi 150 cm dan bertambah lagi. Nah, pada konsep perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel, proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur tetapi dinyatakan kualitatif. Ditinjau dari segi anatomi, fisiologi, diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut pada spesialisasi fungsi sel. Konsep yang terakhir adalah konsep perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan proses reproduksi yang melibatkan perbentukan individu baru dan tumbuhan induk. Contohnya pada perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Halo semuanya. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Dengan demikian, pertumbuhan dan pengembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Sedangkan fase pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan bisa kita lihat di gambar di samping ini. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran usia tertentu, tumbuhan akan berkembang, membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang pertama yaitu ada tahap janin atau masa pranatal, dan tahap kedua yaitu tahap pascanatal atau merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi bersamaan tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Terdapat 7 fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fase yang pertama yaitu fase bayi, dimulai dari usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang kedua ada fase balita, dimulai dari usia 1 sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga ada fase kanak-kanak, dimulai dari usia 3 sampai dengan 11 tahun. Yang keempat ada fase remaja, dimulai dari usia 12 sampai dengan 18 tahun. Yang kelima ada fase dewasa awal, dimulai dari usia 18 sampai dengan 40 tahun. 6 ada fase dewasa madya, dimulai dari umur 40 sampai dengan 65 tahun. Yang ketujuh dan yang terakhir ada dewasa akhir, dimulai dari umur 65 tahun ke atas. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan juga sama dengan makhluk hidup lainnya, di mana tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara alami atau tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Baik, pertama kita akan membahas contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami, di antaranya yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah.
Di dalam buah tersebut terdapat biji, dan biji inilah yang nantinya akan berkembang menjadi tanaman baru. Kemudian tanaman baru tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, bagian tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, namun ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh tumbuhan yang tumbuh dengan tunas yaitu pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Kemudian tunas pisang tersebut tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Begitu pula dengan pohon bambu, sedangkan cocor bebek merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun, di mana tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun induknya. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian yang kedua yaitu contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Di antaranya yaitu yang pertama ada cangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan buatan dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium tersebut kemudian ditutup tanah, humus, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan tanaman, entah bagian akar, batang, daun, untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan dengan cara seksual atau melalui proses perkawinan antara jantan dan betina, antara sel jantan dan sel betina. Lalu, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga cara, yaitu perkembangbiakan melalui bertelur atau ovipar, lalu vivipar dengan melahirkan, atau dengan cara keduanya yaitu bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovivivipar. Ovivivipar biasanya terjadi pada contoh jenis hewan yaitu hiu dan ular boa. Lalu ada hewan dengan cara ovipar yaitu ayam, lalu bebek. Sapi adalah hewan yang termasuk dalam kategori vivipar karena ia melahirkan. Seperti juga kambing, ia juga termasuk vivipar. Lalu yang kedua adalah vegetatif. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan hewan dengan cara tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual. Biasanya dilakukan oleh hewan yang memiliki sel hanya satu, jadi yang tidak sempurna atau di tahap yang rendah. Seperti contohnya amoeba, hidra itu juga termasuk di perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif memiliki tiga cara, yaitu yang pertama adalah tunas, membelah diri, lalu yang ketiga adalah fragmentasi. Yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri adalah satu sel membelah dirinya menjadi sel yang baru yang sempurna. Contohnya seperti amoeba. Lalu yang kedua adalah tunas. Tunas adalah hewan yang memiliki kuncup yang baru atau tunas yang baru. Contohnya seperti hidra. Lalu yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses terbelahnya menjadi dua. Nah, contohnya terjadi pada cacing planaria atau cacing pipih.